Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, sebagai seorang pelajar, jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Belajar itu bisa dilakukan di mana saja, bisa di sekolah, di rumah, dan dimanapun anak-anak berada. Nah, kemudian selain belajar dengan sungguh-sungguh, apa yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar? Iya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sekolah ini biasanya sekolah sudah memfasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, palang merah remaja atau PMR, kemudian kegiatan olahraga dan juga kegiatan seni. Sedangkan di lingkungan masyarakat, anak-anak bisa mengikuti kegiatan yang berada di sekitar masyarakatmu. Misalnya bergotong royong, kemudian kerja bakti, dan membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Anak-anak, jika kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, maka kamu akan terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah bagi dirimu dan juga orang-orang di sekitarmu. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti tawuran, kemudian juga dengan pelanggaran hukum lainnya seperti narkoba. Nah, anak-anak, sekarang tugas yang pertama adalah carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar di lingkungan-lingkungan berikut ini. Ada 3 lingkungan ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tugas ini bisa anak-anak lihat pada buku paket halaman 165. Contohnya, kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah yaitu membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Sedangkan di sekolah, contohnya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan disiplin. Kemudian di masyarakat, yaitu misalnya melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Maksudnya apa, Bu, jam wajib belajar ini? Misalnya, lingkungan RT di daerah rumahmu mewajibkan setiap warganya yang memiliki anak usia sekolah harus menerapkan wajib belajar mulai jam 5 sampai jam 7 malam. Misalnya seperti itu. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyubliman. Sekarang kita akan mengingat-ingat kembali apa itu pengkristalan. Apakah kalian masih ingat? Iya, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, gambar yang terdapat di layar HP ataupun di layar laptop kalian ini merupakan gambar salju ya anak-anak. Itu merupakan kristal es yang terbentuk di salju.
Nah, contohnya adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh lain dari pengkristalan yaitu proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam ini memerlukan penyerapan kalor. Garam ini dibuat dari air laut anak-anak, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak khusus, sehingga hanya tersisa kristal-kristal garam saja. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, selain harus belajar dengan sungguh-sungguh tentang ilmu pengetahuan, kalian juga wajib untuk melestarikan berbagai macam budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, salah satu warisan budaya yang ditinggali oleh nenek moyang kita adalah karya seni rupa. Nah, karya seni rupa daerah adalah karya seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Karya seni rupa daerah dapat juga disebut dengan karya seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Karya seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan juga seni patung. Ada beberapa macam karya seni rupa daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu seni lukis daerah, kemudian seni patung daerah, kemudian seni kriya, dan seni ukir. Namun sebelumnya kita bahas dulu, seni rupa itu dibagi menjadi dua kategori anak-anak, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi yaitu karya seni yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja, serta hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu dari arah depan saja. Contoh karya seni 2 dimensi ini apa? Yaitu karya seni tekstil, bisa batik, tenun, songket, dan juga seni lukis. Sedangkan karya seni 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Dan karya seni 3 dimensi ini dapat dilihat dari segala arah. Dari depan bisa, dari belakang bisa, dari sudut kiri bisa, dan dari sudut kanan juga bisa. Contoh karya seni 3 dimensi ini apa? Yaitu contohnya karya seni anyam, seni keramik, dan juga seni patung. Sekarang kita bahas karya seni lukis daerah. Apa sih karya seni lukis ini? Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah ini biasanya mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Anak-anak, ada salah satu seni lukis daerah yang terkenal di Indonesia, yaitu karya seni lukis Kamasan yang berasal dari Bali. Kamasan ini merupakan sebuah desa di Kabupaten Kelungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Nah, anak-anak, untuk karya seni lukis Kamasan ini contohnya bisa anak-anak lihat pada layar laptop ataupun layar HP anak-anak ini. Biasanya, karya seni lukis Kamasan ini bertemakan kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan juga dongeng binatang. Medianya dari seni lukis Kamasan ini adalah kanvas. Berbeda dengan karya seni lukis dari daerah Cirebon anak-anak. Nah, kalau dari Cirebon ini, karya yang terkenal adalah seni lukis kaca. Dia menggunakan media kaca. Nah, contohnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah seni patung daerah. Nah, seni patung ini adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Untuk patung yang terbuat dari bahan lunak, misalnya dari tanah liat, dibuat dengan teknik membentuk. Sedangkan patung yang terbuat dari bahan keras, misalnya kayu dan batu, dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Yang berikutnya adalah seni kriya. Nah, seni kriya ini merupakan
Seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya yang dapat dijumpai sehari-hari ini seperti seni tekstil berupa kain songket, batik, dan juga tenun. Selain itu, ada juga seni ukir anak-anak. Nah, seni ukir ini menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, misalnya ini adalah motif ukir khas Bali. Nah, seni ukir khas Bali ini berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Sedangkan untuk ukiran Jepara atau dari Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan yang menyebar ke berbagai arah. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah latihan soal untuk hari ini. Ada 10 soal ya anak-anak. Jangan lupa soalnya ditulis dan dikerjakan. Kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.